Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang saat ini masih liburan di rumah? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan yang bagi menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan iman sehingga ibadah puasa ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kali ini Pak Jimmy akan melanjutkan pembahasan mengenai soal matematika yaitu yang berkaitan dengan soal-soal sudut yang dibentuk dari dua garis jajar. Baik, ini ada beberapa soal ya anak-anak perhatikan. Ini nanti Pak Jimmy akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan sudut. Bisa dipelajari untuk persiapan penilaian akhir tahun. Soal yang pertama ini ada dua garis jajar ya, kemudian ada dua garis merah berpotongan yang dicari besar sudut X ini. Baik, ini ya kita bahas ini yang pertama. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita dengan membuat garis pertolongan. Ya, jadi garis pertolongan ya melalui titik potong dari dua garis yang berwarna merah ini. Kalau kita buat garis pertolongan, maka sudut daerah sini terbagi menjadi dua. Sudut 1 dan 2. Sudut 1 dan 2 ini ya. Kemudian kita perhatikan ya sudut 1 ini besarnya akan sama dengan sudut 27 derajat. Kenapa kok sama? Karena adalah sehadap. Demikian juga yang sudut 2. Sudut 2 sama dengan sudut yang besarnya 35. Karena yaitu juga sehadap. Berarti kesimpulannya daerah sudut yang terbagi 2 ini totalnya adalah 27 ditambah 35 yaitu 62. Nah, sekarang sudut X, sudut X ini adalah ya, bersisian dengan 62, berarti ini adalah saling berpelurus, sehingga sudut X ini merupakan pelurusnya dari jumlah sudut 1 dan 2. Bisa kita peroleh karena itu pelurus, maka sudut X adalah 180 dikurangi 62 sama dengan 118 derajat. Nah, jadi ini langkah-langkahnya untuk mengerjakan mencari sudut X. Kemudian soal yang kedua ya, ini mencari nilai X dan Y, sudut X dan Y berapa. Ya, kita perhatikan yang sudut sudut X ini, maka kalau kita hubungkan dengan yang besarnya 26, ini adalah besarnya sama. Karena apa? Karena ya huruf Z ini ya, huruf Z ini adalah membentuk namanya sudut dalam berseberangan ya, zigzag ini. Nah, kemudian kalau sudah ini yang ini, dalam segitiga ini ada 26 sama Y yang di sini saya beri sudut 1. Sudut 1 ini akan sama dengan 63. Karena bertolak belakang. Jadi kalau di sini 63, ini sudah 1, ini sama 63 namanya bertolak belakang. Sekarang diperhatikan yang segitiga, dalam segitiga ini dua sudutnya sudah diketahui, yang satu 63, yang ini 26, maka yang sudut Y itu berarti adalah sisanya karena dalam segitiga itu jumlahnya 180. Maka sudut Y bisa kita peroleh 180 dikurangi 26 ditambah 63 derajat sama dengan 180 dikurangi 89 adalah 91 derajat. Ini soal yang nomor 2. Oke. Selanjutnya kita teruskan ke soal berikutnya. Oke, ya nih soal yang ketiga. Soal yang ketiga ada garis-garis jajar 3, kemudian di sini diketahui 2x tambah 40, ini x plus 80, kita cari nilai x dan y-nya. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini kita perhatikan dulu sudut yang diketahui dalam bentuk X ya, sama ini. Nah, ini adalah sudut besarnya beda apa sama? Sudut ini adalah sama besar, namanya sudut luar berseberangan. Ya, jadi kalau sama besar maka ya tinggal disamakan. Disamakan jadi persamaan linier, ini tinggal bisa diselesaikan. Dikumpulkan yang jenis 2x kurangi x sama dengan 80 dikurangi 40 karena plus 40 kalau dipindah menjadi kurang 40. Maka X ketemu 40. X-nya sudah ketemu 40. Langkah berikutnya kita cari nilai Y. Nah, sudut Y ini kalau kita hubungkan dengan yang di bawahnya ini ya ternyata ini adalah sama besar. Namanya karena sehadap. Jadi sudut Y dengan yang ini tadi itu sehadap. Nah, padahal ini sama ini itu jumlahnya adalah 180. Berpelurus. Nah, kalau kita hubungkan Y sama X tambah 80 ini adalah sudutnya namanya luar sepihak. Nah,
atau berpelurus dengan X tambah 80, sehingga jumlahnya 180, maka Y tinggal mencari Y, maka 180 dikurangi X tambah 80. X-nya sudah ketemu 40, kita substitusikan di sini, maka ketemu Y sama dengan 180 dikurangi 120 adalah 60 derajat. Nah, kita teruskan yang soal keempat. Nah, soal keempat, untuk mencari X dan Y-nya, kita perhatikan yang sudut di 7Y, ini kita hubungkan dengan yang 80, besarnya adalah beda apa sama? Besarnya sama. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Nah, maka Y-nya ketemu 80 per 7 adalah 11 3/7 derajat dalam bentuk pecahan. Kemudian untuk mencari X-nya. Nah, untuk mencari X-nya, ya, 5X sama 80 ini namanya sudut dalam sepihak. Dalam sepihak itu artinya jumlahnya adalah 180. Berarti karena jumlahnya 180, maka untuk mencari 5X berarti tinggal mencari, ya, dikurangi, ya. Ini 180 dikurangi 80 karena jumlahnya 180, ya. Berarti 5X sama dengan 100, X-nya ketemu 20 derajat. Nah, ini soal yang nomor 4. Kita teruskan ke soal berikutnya. Ya, soal yang nomor 5. Jadi, dicari sudut CDE. Bagaimana mencari sudut CDE? Untuk sudut CDE ini, maka untuk mencari CDE, langkah pertama harus mencari nilai X ini. Pengganti nilai X ini berapa? Oke, kita selesaikan. Perhatikan sudut yang ada X-nya ini. Nah, ini sama ini, ya. Ini besarnya sama karena sehadap. Berarti kalau sama, kita samakan jadi persamaan. Kita selesaikan dengan dikumpulkan yang jenis 3X dikurangi X, 23 ditambah 45. X-nya ketemu 68, 2X-nya 68, maka X-nya adalah 34. Ini X-nya sudah ketemu 34. X sudah ketemu 34, kita teruskan untuk mencari yang CDE. Sudut CDE itu ternyata sama dengan FCG. Nah, yaitu X tambah 23 karena sehadap. Nah, karena ini ada dua sejajar ini, berarti CDE sama FCG sama. Berarti maka CDE tinggal ya menggantikan nilai X-nya dimasukkan dalam X tambah 23, ketemu yaitu 34 ditambah 23 sama dengan 57 derajat. Oke, paham ya? Oke. Lanjutkan yang nomor 6 ya. Ini ya biasanya kalau ada soal yang model seperti ini agak kebingungan. Ya, oke, kita selesaikan. Ini caranya kita buat garis pertolongan. Ya, kayak tadi. Jadi melalui ya tempat pertemuan garis ini membentuk sudut ini yang dicari sudut A, ya. Ini kita buat bagi dua, garisnya itu sejajar dengan atas bawah. Maka yang A terbagi menjadi dua sudut. Kita misalkan sudut 1 dan 2. Sudut 1, nah ini kalau kita hubungkan dengan 30 besarnya sama. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Demikian juga sudut 2 dihubungkan dengan 50 itu besarnya juga sama, yaitu juga dalam berseberangan. Kesimpulannya berarti sudut A itu yaitu sudut 1 ditambah sudut 2. 30 tambah 50, 80 derajat. Oke, kita teruskan ke soal yang terakhir. Ada dua soal yang terakhir. Ya, ini ada soal yang ya seperti tadi. Nomor 7. Bagaimana mencari sudut X? Nah, kita bagi dua dari sudut X. Nah, maka terbentuk sudut 1 dan 2. Sudut 1 kita samakan dengan sudut apa? 42. Karena namanya dalam berseberangan. Berarti sudut 1 juga 42. Sudut 2. Nah, ini sama 115. Ini jelas tidak sama, tapi punya hubungan apa? Dalam sepihak. Kalau dalam sepihak itu jumlahnya 180. Berarti sudut 2 dan 115 ini dalam sepihak. Dalam sepihak itu jumlahnya 180. Karena jumlahnya 180, berarti sudut 2 itu 180 dikurangi 115. Ketemunya 65. Sehingga sudut X, nah 42 ditambah 65. Sudut 1 tambah 2.
42 tambah 65 adalah 107. Nah, soal yang terakhir ya, ini adalah soal olimpiade, ini soal hot ini ada segitiga, ada tiga segitiga yang saling ini bertemu ya di titik S sama T. Kita cari nilai X. Nah, misalkan yang dicari nanti sudut apa yang ditanyakan nanti kalau X-nya ketemu maka bisa kita gunakan, oke? Perhatikan ini agak sulit ini kan soal olimpiade. Ini dalam segitiga PST kita misalkan ada sudut 1 dan 2. Nah, sudut 1 itu sama dengan sudut di VTU. Ya, jadi sudut 1 ini sama dengan VTU. Karena apa? Bertolak belakang ya. Jadi berarti VTU ini karena dalam segitiga itu jumlahnya 180, maka adalah 180 dikurangi 13. 13 dari mana? 8 tambah 5. Jadi 13 ini diperoleh dari 8 tambah 5. Demikian juga sudut 2 akan sama dengan sudut yang di QSR. Nah, yaitu 180 dikurangi 16X. Nah, kemudian yang berikutnya kita perhatikan dalam segitiga PST. Dalam segitiga PST jumlah sudut dalamnya ada 180. Nah, berarti ini kita jumlahkan semuanya dari ketiga sudutnya itu. Yaitu 5X ditambah sudut 1 180 kurang 13X ditambah sudut 2 180 kurang 16X sama dengan 180. Nah, 180 tambah 180 360. 360 kita pindah ke ruas kanan menjadi bentuk pengurangan. Yang sebelah kiri tinggal yang sejenis, sukunya jenis 5X kurangi 13X kurangi 16X. Min 24X sama dengan min 180. Berarti X-nya ketemu 7,5. 180 dibagi 24. X-nya 7,5. Dari soal-soal yang kita bahas tadi ada 8 soal. Semoga anak-anak yang belajar di rumah yang masih kesulitan mengenai soal sudut bisa mendapat pencerahan, nanti bisa digunakan untuk persiapan menghadapi ulangan akhir tahun atau penilaian akhir tahun. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.